Asal-usul peradaban manusia masih menjadi misteri. Beragam teori telah dikemukakan dan dikaji. Selama ini, kita mengetahui kawasan Mesir, Mediterania, dan Mesopotamia merupakan pusat peradaban modern. Tapi, tahukah Anda bahwa induk peradaban manusia modern sebenarnya berasal dari tanah Melayu, tepatnya di tanah Nusantara yang sering disebut dengan Sundaland? Apa saja bukti yang mendukung teori ini? Dan bagaimana manusia Melayu itu menyebar ke seluruh dunia? Siapkan akalnya, mari kita seruput materi ini. Adalah Stephen Oppenheimer, pakar genetika dan struktur DNA dari Oxford University, Inggris, yang memiliki keyakinan bahwa induk dari semua peradaban di muka bumi, berasal dari bumi Nusantara yang kini bernama Indonesia. Keyakinannya itu telah dituangkan dengan rapi dalam buku Eden in the East yang terbit tahun 1999. Ia menyebutkan, paparan Sunda, benua cikal bakal Kepulauan Nusantara, merupakan asal persebaran manusia. Pendapat ini kemudian dikenal dengan teori Sundaland. Teori Sundaland seperti memutarbalikan sejarah yang sudah ada. Lewat bukunya yang merupakan catatan perjalanan penelitian genetik populasi di dunia, ia mengungkapkan bahwa peradaban yang ada sesungguhnya berasal dari timur, khususnya Asia Tenggara, yang berpusat di Kepulauan Nusantara sekarang. Menurutnya, keterkaitan mtDNA antar penduduk Asia Tenggara, Pasifik, dan Indonesia, menunjukkan hubungan kekerabatan sejak 40.000 tahun lalu. Ia beranggapan, manusia asal Kepulauan Nusantara lah yang menjadi leluhur orang Asia. Kondisi geografi Sundaland mendukung kebutuhan pertanian dan peternakan. Oleh karena itu, daerah Nusantara yang subur, cocok menjadi pusat komunitas. Sejarah selama ini mencatat, bahwa induk peradaban manusia modern berasal dari Mesir, Mediterania, dan Mesopotamia. Tetapi menurutnya, nenek moyang dari induk peradaban manusia modern berasal dari tanah Melayu yang sering disebut dengan Sundaland atau Indonesia pada zaman now. Lalu, apa buktinya? Ya jangan tanya saya. Tapi ya sudahlah saya kasih tahu, dengerin ya. And so, Indonesia and the mainland Southeast Asia has much greater founding diversity than China. Menurut Oppenheimer, peradaban agrikultur Indonesia lebih dulu ada dari peradaban agrikultur dunia. Stephen Oppenheimer adalah seorang doktor lulusan Oxford University yang melakukan riset penyakit malaria di kawasan Pasifik. Ketertarikannya tentang mutasi gen pada pasien yang kebal malaria, membawanya pada riset tentang asal-usul serta penyebaran umat manusia. Dalam buku Eden in the East, Oppenheimer tidak hanya menampilkan hasil kajiannya sendiri, namun ia memperkaya dengan studi literatur hasil penelitian ilmuwan lain, baik secara genetik, filologis, arkeologis, maupun mitologi di berbagai kawasan. Oppenheimer juga melakukan penelitian dengan melakukan survei ke sejumlah lokasi untuk meneliti budaya dan bahasa. Berdasarkan bukti geologis di berbagai lokasi di seluruh dunia, Oppenheimer berpendapat bahwa bumi pernah mengalami 3 banjir besar akibat pelelehan es atau pasca zaman glasial di Kutub Utara, yaitu sekitar 14.000 tahun, 11.000 tahun, dan 7.500 tahun yang lalu. Pada masa zaman es, di mana permukaan air laut di bawah 100 meter dari sekarang, maka daratan di Asia Tenggara masih menyatu dengan benua paparan Sunda yang meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan seluruh Asia. Oppenheimer tidak sendiri dalam hal ini. Arkeolog Amerika, Wilhelm Solheim, sebelumnya memiliki tesis tentang jaringan perdagangan maritim pulau dan pesisir di seluruh cincin Pasifik dan Kepulauan Asia Tenggara hingga ke Madagaskar pada 7.000 tahun lalu. Solheim memberi julukan budaya Nusantao pada jalur perdagangan ini. Dari segi budaya, pendapat Oppenheimer mendasarkan pada tradisi tulup atau sumpit bambu untuk berburu dengan cara ditiup, yang memiliki akar sejarah dan sebaran dari Borneo atau Kalimantan, di mana budaya ini tidak ditemukan di Taiwan. Selain itu, yang menarik adalah budaya tembikar lapita,
yang berasal dari kawasan berbahasa Melanesia di Papua Nugini dan Kepulauan Bismarck. Bangsa Nusantara kuno, Austronesia, pernah menyeberangi lautan menuju Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Bismarck. Mereka kemudian bercampur dengan Melanesia. Hasil percampuran itu kemudian menghasilkan budaya baru, yang dikenal sebagai kebudayaan Lapita. Buku Eden in the East juga mengungkapkan, bahwa berbagai suku di Indonesia Timur adalah pemegang kunci siklus-siklus bagi agama-agama Barat yang tertua. Oppenheimer menduga, suku-suku di pedalaman Indonesia, khususnya di Indonesia Timur, adalah keturunan dari mereka yang selamat pada saat banjir zaman es, tanpa harus berimigrasi keluar Kepulauan Nusantara. Dalam sebagian dongeng mereka, sang kakek moyang cukup naik ke puncak gunung yang tinggi. Kisah banjir besar, terekam dalam folklor masyarakat Alor, Seram, Dayak, Toraja, dan masih banyak lagi. Oppenheimer percaya, bahwa sesungguhnya bangsa Sumeria, yang diakini sejarawan dunia sebagai budaya tertua di dunia, ternyata memiliki nenek moyang dari Asia Tenggara, khususnya Indonesia, yang bermigrasi akibat banjir di akhir zaman es. Penyebaran populasi manusia dari tanah Sundaland menyebabkan berkembangnya berbagai budaya Neolitikum di Cina, India, Mesopotamia, Mesir, dan Mediterania Timur. Indonesia telah melakukan aktivitas pelayaran, memancing, menanam, jauh sebelum orang lain melakukannya, ujar Oppenheimer. Sementara itu, penanaman padi, yang sangat pokok bagi masyarakat, tidak berasal dari Cina atau India, tetapi berasal dari Semenanjung Malaya pada 9.000 tahun yang lalu. Bangsa Austronesia, sebagai nenek moyang Indonesia, dikenal memiliki tradisi megalitikum. Indonesia menjadi salah satu negara dengan peninggalan megalitikum terbanyak dan terbesar di dunia. Tradisi megalitikum adalah kebiasaan masyarakat kuno untuk membangun karya monumental yang terbuat dari batu sebagai bagian dari sistem kepercayaan. Peninggalan tradisi megalitikum di Indonesia dapat dijumpai di berbagai daerah. Peninggalan tersebut mempunyai bentuk dan ukuran yang sangat beraneka ragam. Kita ambil contoh. Tradisi megalitikum di Bali yang terkenal dengan sarkofagusnya, peti kubur dengan ornamen. Sulawesi Utara terkenal dengan waruga, Sumba terkenal dengan dolmennya, dan Jawa Barat serta Banten dengan punden berundaknya. Punden berundak adalah bangunan yang berbentuk anak tangga, berfungsi sebagai pemujaan arwah nenek moyang dan dianggap suci. Salah satu contoh bangunan punden berunda adalah piramida Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat. Situs piramida Gunung Padang merupakan punden berunda terbesar dan tertua di Asia Tenggara, bahkan dunia. Dalam perkembangannya, bentuk punden berunda berakulturasi dengan budaya Hindu-Buddha yang datang kemudian. Salah satu contohnya dapat dilihat pada beberapa candi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, misalnya Candi Borobudur yang berundak-undak dan mengerucut ke atas. Nah, misteri Candi Borobudur sendiri, sampai hari ini belum terungkap dengan jelas, kapan dibangunnya, siapa yang membangunnya. Salah satu teori kontroversial dari Kiai Haji Fahmi Basya, seorang dosen matematika Islam dari UIN Syarif Hidayatullah, menyatakan bahwa Candi Borobudur adalah peninggalan dari Kerajaan Sulaiman. Dari bukti-bukti tersebut, sangat jelas bahwa nenek moyang kita mempunyai lokal jenius sehingga mampu memadupadankan berbagai budaya tanpa kehilangan jati dirinya. Kembali ke buku Eden in the East. Buku ini membalikan sejarah yang selama ini berkembang dan dipercaya masyarakat dunia tentang peradaban manusia. Namun, kesimpulan ini masih sebatas teori dan mendapat tantangan dari teori Out of Taiwan. Teori Out of Taiwan menyatakan, bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan atau Kepulauan Formosa. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Institute melakukan penelitian tentang mitokondria DNA dan kromosom Y. Hasilnya, leluhur orang Indonesia berasal dari penduduk asli Taiwan. Semakin ke wilayah timur Indonesia,
Jejak mtDNA Taiwan semakin menipis karena percampuran dengan orang Melanesia. Eijkman menganggap dukungan temuan arkeologi atas teori out of Sundaland belum ada. Pencarian leluhur manusia modern masih terus bergelut dengan data dan temuan baru.